Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya anak-anak. Kembali berjumpa dalam program pembelajaran jarak jauh gugus 4 Kecamatan Lemawungkul bersama dengan Ibu Maesaroh di SDN Pegambiran 2 Kota Cirebon. Anak-anak, pada pagi hari ini tidak bosan Ibu ingatkan kembali tentang 5M protokol kesehatan. 5M protokol kesehatan. M yang pertama yaitu memakai masker. Apabila kalian akan keluar rumah, kemanapun, selalu memakai masker ya anak-anak. M yang kedua, mencuci tangan. Setelah beraktivitas ataupun keluar rumah, kalian harus mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Apabila bertemu dengan seseorang, kita harus menjaga jarak anak-anak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas atau bepergian keluar rumah ya anak-anak. Selalu diterapkan 5M-nya ya anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran tema 2 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak agar pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua ya anak-anak. Doa sebelum belajar. Ayo anak-anak, angkat tangannya kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin, amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalian harus meminta bantuan orang tua untuk minta ditemani atau dibimbing selama kalian menonton pembelajaran ini ya anak-anak. Jangan lupa alat tulis juga harus disiapkan, buku dan pensilnya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa dapat menirukan gerak burung merpati. Yang kedua, siswa dapat bermain peran dalam dongeng bersama anggota keluarga. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi informasi dalam dongeng. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi sifat pertukaran. Yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman anggota keluarga. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih anak-anak. Pernahkah kamu mengamati hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitarmu? Apakah hewan-hewan tersebut bermanfaat bagi manusia? Hewan yang bermanfaat bagi manusia, yaitu di sini ada salah satu contohnya burung anak-anak, burung merpati. Burung bergerak dengan cara terbang. Apakah kalian tahu bagaimana cara burung terbang?
Iya, pintar sekali anak-anak. Burung terbang dengan cara mengepakkan dan merentangkan sayapnya. Memahami gerakan hewan di lingkungan hewan. Burung dapat terbang karena mengepakkan kedua sayapnya. Coba kalian di rumah menirukan gerakan burung. Ayo anak-anak yang masih pada duduk ini, bangun ya, sejenak ya. Kita akan menirukan gerakan burung nih, ayo. Caranya yaitu, mari berdiri anak-anak. Berdiri ya, dengan tegak. Sudah berdiri belum nih? Iya. Yang selanjutnya setelah kalian berdiri, rentangkan kedua tangan kalian. Ayo kita rentangkan. Nah, sudah anak-anak? Selanjutnya, gerakan kedua tangan ke atas dan ke bawah secara berulang-ulang. Ke atas, ke bawah secara berulang-ulang. Nah, selanjutnya lakukan gerakan tersebut semakin lama semakin cepat ya. Ayo kita ulangi lagi ya. Ke atas, ke bawah semakin cepat anak-anak. Nah, begini. Nah, ini merupakan gerak burung ketika terbang anak-anak. Mari kita ulang kembali ya. Rentangkan kedua tangan. Setelah itu, gerakan kedua tangan ke atas dan ke bawah secara berulang. Lakukan gerakan tersebut semakin lama semakin cepat. Nah, begini anak-anak. Nah, pintar semuanya. Baik, tadi kalian sudah mencoba menirukan gerak burung ya, anak-anak. Pengertian dongeng dan menjelaskan isi dongeng. Ada yang tahu apa itu dongeng anak-anak? Iya, pintar sekali. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kita dapat menemukan pesan dari dongeng yang kita baca atau dengar. Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat orang semakin mudah memahami isi dari dongeng tersebut anak-anak. Membaca dongeng. Ayo anak-anak, dengarkan ya. Ibu akan membacakan dongeng tikus putih dan merpati. Kita akan membaca bersama-sama ya anak-anak. Kalian mendengarkan dengan seksama ya. Bermain peran tikus putih dan merpati. Tikus putih dan merpati. Sore itu, merpati menghampiri tikus putih ke kandangnya. Merpati cemas terhadap keadaan tikus putih karena sejak kemarin terlihat murung. Nah, di sini ada tikusnya nih anak-anak. Dan juga burung merpatinya. Burung merpati bertanya kepada tikus, "Kamu sedang memikirkan apa, sahabatku?" "Aku merasa bahwa hidupku sama sekali tidak berguna bagi manusia." "Kamu salah, kamu itu hewan peliharaan yang sangat lucu bagi manusia. Tapi aku tidak bisa sepertimu, merpati. Kamu dapat memberikan banyak manfaat bagi manusia. Kamu hewan yang cerdas, karena kamu sering diminta untuk mengirim pesan." "Aku bisa saja dimangsa oleh burung elang saat terbang." "Bersyukurlah, tikus, karena hidupmu terjamin keamanannya." "Sekarang aku sadar. Terima kasih sahabatku." Nah, anak-anak, itu tadi kisah tikus putih dan merpati. Kita juga kepada sesama teman tidak boleh saling iri hati ya anak-anak.
karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing dan memiliki kekurangannya masing-masing. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersyukur dan tidak boleh iri kepada sesama teman ya anak-anak. Anak-anak, ayo kita simak video berikut ini anak-anak. Kisah semut Ini dan adalah belalang. kisah semut Pada dan suatu hari belalang. di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha. Kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang. Jawab si semut. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adiknya Yuta, kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan Yuta lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya, tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan. Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Salam Yuta. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan dongeng tentang semut dan belalang ya anak-anak. Dongeng tentang hewan yaitu disebut dengan apa anak-anak? Ada yang tahu? Iya, fabel. Dongeng yang tentang hewan itu disebut dengan fabel. Apa itu fabel anak-anak? Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan. Kedua dongeng yang tadi kalian sudah saksikan itu merupakan dongeng tentang hewan atau fabel. Di dalam dongeng terdapat amanat atau pesan. Amanat atau pesan yang sudah kamu temukan dapat kamu ceritakan kembali kepada orang lain anak-anak. Fabel juga berisi pesan atau amanat. Menemukan isi dongeng. Kita dapat menemukan pesan yang terdapat di dalam dongeng. Pesan tersebut berisi anjuran agar kita selalu berbuat kebaikan. Kita dapat menemukan amanat dari dongeng menggunakan kata tanya yang tepat. Jadi anak-anak, setelah kita menyaksikan video tentang dongeng fabel tadi, kita dapat mengambil pesan yang ada dalam kedua dongeng tersebut. Pesan yang baik agar kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya anak-anak. Menemukan pesan dari fabel. Cerita tentang hewan dikenal sebagai fabel, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan pada sebelumnya anak-anak.
Cerita dalam fabel biasanya mengandung pesan-pesan tentang kebaikan. Fabel juga memiliki latar dan alur seperti dongeng yang lainnya anak-anak. Menyampaikan pesan dari fabel dengan bermain peran. Berikut hal-hal yang harus dilakukan ketika akan memperagakan dongeng anak-anak. Yang pertama, catatlah unsur-unsur yang ada pada dongeng tersebut anak-anak. Yang kedua, pahami tema, alur, dan penokohannya. Di dalam sebuah cerita terdapat karakteristik tokohnya anak-anak. Apa saja karakteristik tokoh itu anak-anak? Iya, pintar sekali. Ada tokoh yang baik dan juga ada tokoh yang jahat anak-anak. Tokoh yang baik disebutnya dengan tokoh protagonis anak-anak, biasanya disebutnya. Kalau tokoh yang jahat, yaitu adalah tokoh antagonis di dalam sebuah dongeng. Tema dalam cerita juga kita harus memahami temanya tentang apa anak-anak. Begitu juga dengan alurnya. Yang ketiga, berlatihlah dengan baik sehingga mempermudah penonton memahami pesan yang ingin disampaikan. Ketika kita akan bermain peran anak-anak, sebaiknya kita berlatih terlebih dahulu agar kita lebih menjiwai peran tersebut anak-anak, ya. Nah, itu merupakan hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika akan memperagakan sebuah dongeng. Sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Selain pada penjumlahan, sifat pertukaran juga berlaku pada perkalian. Contohnya, 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Dengan syarat, bilangan tersebut merupakan bilangan cacah. Apa sih itu bilangan cacah anak-anak? Ada yang tahu? Iya, pintar. Bilangan cacah yaitu bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Di sini Ibu mempunyai contoh. Contohnya adalah contoh soalnya Ayah Nisa memelihara burung merpati. Banyak merpati tersebut yaitu 12 ekor. Ayah Nisa ingin membuat 2 model kandang untuk merpati-merpati tersebut. Model kandang yang pertama, setiap kandang cukup untuk 3 ekor burung. Model kandang kedua, setiap kandang cukup untuk 4 ekor burung. Kalian perhatikan ya, di sini ada model kandang pertama dan juga model kandang yang kedua. Model kandang yang pertama, setiap kandang cukup untuk 3 ekor burung. Model kandang yang kedua, setiap kandang cukup untuk 4 ekor burung. Penulisan bilangan pada model kandang pertama, contohnya 4 dikali 3 sama dengan 12. Penulisan bilangan pada model kandang yang kedua, 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali 4.
Nah, anak-anak, seperti tadi juga kan kandang burung itu beragam ya anak-anak. Keberagaman juga ada pada anggota keluarga di rumah anak-anak. Semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih anak-anak. Siapa saja sih anggota keluarga yang ada di rumah? Iya, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada nenek, dan juga ada kakek. Itu merupakan anggota keluarga yang ada di rumah anak-anak. Dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain anak-anak. Sesama anggota keluarga, kita harus saling menghargai anak-anak. Toleransi merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Dengan bertoleransi, suasana di rumah akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Sebagai anggota keluarga yang baik, kita sebaiknya memiliki rasa toleransi. Dengan toleransi, kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat yang dimiliki satu sama lain ya, anak-anak. Di sini ada contoh sikap toleransi di keluarga. Yang pertama, tidak saling mengejek. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, apabila ada anggota keluarga kita yang memiliki kekurangan, kita tidak boleh saling mengejek anak-anak. Begitu juga contohnya ketika dengan adik, kita tidak boleh mengejek adik kita. Sebaliknya juga adik kita tidak boleh mengejek kepada kakak. Jadi kita harus selalu menerapkan sikap toleransi anak-anak. Yang kedua, tidak berlaku kasar. Kepada siapapun kita tidak boleh berlaku kasar. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela atau tidak baik ya anak-anak. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Ketika orang tua kita memberikan nasihat, kita harus mendengarkan dengan baik anak-anak. Karena apa yang dinasihati orang tua itu merupakan suatu kebaikan untuk diri kita. Jadi kita harus selalu menuruti apa yang dikatakan orang tua anak-anak. Yang selanjutnya, menghargai satu sama lain. Kita sebagai kakak harus menghargai adik kita. Begitu juga dengan adik. Adik harus menghargai kakak yang lebih tua. Begitu juga dengan ayah harus menghargai ibu. Ibu juga harus menghargai ayah. Jadi kita harus menghargai satu sama lain ya anak-anak. Agar tercipta keluarga yang rukun, harmonis, dan juga tercipta suasana rumah yang tentram dan nyaman anak-anak. Apabila kita tidak menghargai satu sama lain, di suasana di rumah akan terasa tidak nyaman, akan terjadi pertengkaran dan keributan anak-anak. Untuk itu, kita harus selalu menghargai satu sama lain agar keluarga menjadi harmonis ya anak-anak. Yang selanjutnya, saling membantu sesama anggota keluarga. Contohnya, ketika adik kita kesulitan mengerjakan PR, kita harus membantunya anak-anak. Ya, begitu juga ketika ibu kita sedang merasa kesulitan atau mengerjakan pekerjaan rumah, kita harus membantunya. Contohnya, ketika ibu sedang cuci piring ataupun menyapu, ya, kita harus membantu. Nah, semua pekerjaan rumah kita harus saling bekerja sama.
Selain itu, tugas yang lainnya kita bisa mencuci piring, ya, menyapu halaman, ya, itu merupakan tugas yang ada di rumah. Kita harus saling membantu. Nah, anak-anak, pada kesimpulan hari ini kita dapat menirukan gerak hewan dengan mengamati hewan yang akan kita tirukan gerakannya. Nah, kita mengulang kembali ya, tadi ya, agar lebih bersemangat ya. Rentangkan kedua tangan kita, lalu kepakkan ke atas dan ke bawah. Baik, ayo kita ulang ya. Baik, nah ini merupakan contoh gerak burung yang sudah tadi kita tirukan anak-anak. Dongeng dengan tokoh hewan termasuk dalam fabel. Dongeng dengan tokoh hewan termasuk dalam fabel tadi sudah kita dengarkan anak-anak. Ada semut dan belalang, ya. Ada tikus dan merpati putih, ya anak-anak. Itu merupakan dongeng contoh dongeng dengan tokoh hewan termasuk dalam fabel anak-anak. Masih banyak lagi contoh dongeng dengan tokoh hewan termasuk dalam fabel. Yang selanjutnya, dengan keberagaman di rumah, kita juga harus menjaga toleransi dan saling menghormati seperti tadi. Ya anak-anak, contohnya sudah Ibu jelaskan bahwa kita harus sama-sama saling menghargai antar sesama anggota keluarga. Nah, sebelum pembelajaran ini Ibu tutup, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian di rumah anak-anak. Coba kalian cari contoh sikap toleransi yang ada di rumah anak-anak. Apa saja sebutkan selain yang tadi sudah Ibu jelaskan. Dan yang kedua, tugas yang kedua, coba kalian cari dongeng dengan tokoh hewan yang termasuk dalam fabel. Nah, itu tugas yang harus kalian kerjakan ya anak-anak. Baik, cukup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat ya anak-anak. Terima kasih telah menyimak dan menyaksikan pembelajaran jarak jauh gugus 4 Kecamatan Lemah Wungkuk. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Semoga kita juga sehat selalu anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kelihatan, udah tahu mata saya minus dikasih tulisan kayak gitu. Aduh, gak kelihatan.